Selamat pagi, shalom anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, senang bertemu dengan anak-anak ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati, dan kita mulai pembelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang baik. Salam sehat kembali anak-anak ibu, puji syukur kepada Tuhan. Kita angkatkan pujian dalam pertemuan hari ini sehubungan dengan pembelajaran kita, manusia yang diampuni dan diselamatkan. Kita angkatkan pujian terlebih dahulu, kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, melalui WA ke YouTube ini, pembelajaran hari ini tidak dapat dihalangi oleh pandemi COVID hari lepas hari, tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan pertolongan. Kami mohon berkat-Mu juga memberkati WA dan YouTube ini, dan memberkati khususnya anak-anak-Mu untuk dapat memahami maksud-Mu melalui pembelajaran hari ini, bahwa kami manusia yang diampuni dan diselamatkan tetap dalam pimpinan Roh-Mu untuk memuliakan Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami dan menaati semua firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan untuk menyadari kenyataan bahwa kami semua manusia berdosa, namun Allah yang penuh kasih mengampuni kami, dan biarlah kami lebih memahami melalui pembelajaran ini. Tuhan menolong. Amin. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan ini tema pembelajaran kita adalah manusia yang diampuni dan diselamatkan. Maka anak-anak ibu dibimbing pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa, namun Allah tidak membiarkan manusia hidup itu dalam dosa. Ya, jadi Dia tidak membiarkan kita hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Kita lihat nanti, anak-anak ibu boleh baca di Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 46 dan 2 Tawarikh 6 ayat 36. Jadi upah dosa adalah maut, kematian. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang doa domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Melalui model pembelajaran problem-based learning hari ini, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, ada pun langkah-langkah kegiatan pembelajaran problem-based learning ini, yaitu 5. Ada 5. 1, mengorientasikan. Mengorientasikan itu kita berarti anak-anak ibu, langkah pertama kita meninjau suatu peninjauan pembelajaran hari ini
untuk kita tahu menentukan sikap yang tepat dan benar sebagai anak-anak kabar baik. Yang kedua, mengorganisir, yaitu kita mulai mengatur, menyusun, sehingga seluruhnya nanti jawaban-jawaban yang kita temukan ini menjadi satu kesatuan yang teratur. Dengan bagaimana? Langkah ketiga, kita menyelidiki dari Alkitab dan sumber lainnya dan pembelajaran yang lainnya. Kemudian nanti menuliskannya, hasil penyelidikan itu dalam tugas kamu, itu di buku tugas agama ya khususnya. Jadi kita menyatukan suatu tindakan, boleh dari pengalaman dan lain sebagainya. Nomor 4 yaitu langkahnya menganalisis proses pemecahan. Suatu masalah kompleks itu menjadi bagian terkecil sehingga bisa lebih mudah dipahami dan kita bisa menerapkannya, melakukannya, mengerti kita, lalu kita buat laporan, buat penjabaran sesudah kita dikaji. Jadi nanti kita terakhir adalah merangkum, membuat satu kesimpulan. Anak-anak kabar baik, kita mulai mengorientasikan ya. Tadi mengorientasikan berarti kita meninjau suatu sikap yang tepat dan benar yang harus kita lakukan sebagai anak-anak kabar baik. Manusia yang telah diampuni dan diselamatkan. Diampuni apa? Dosanya. Lalu kemudian diselamatkan. Seharusnya hidup seturut dengan firman Tuhan melalui kasih Allah. Manusia telah diselamatkan dari maut. Sebagai ungkapan syukur, sudah semestinya hidup seturut firman Allah. Apabila kita masih hidup dalam dosa, sudah waktunya untuk bertobat. Jangan tunda-tunda lagi. Jadi pertobatan adalah kesadaran untuk meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kembali kepada perbuatan yang seturut dengan firman-Nya. Ya, jadi kata pertobatan, tobat, kata serap Arab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tobat itu berarti sadar akan dosanya dan tidak mengulanginya lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan agama. Perbuatannya itu berarti menyesal, berniat untuk memperbaiki perilakunya kembali kepada Tuhan, jalan yang benar. Jadi dalam bahasa Ibrani kata tobat itu ya, shuv, berarti berputar, berbalik kembali ya, berbalik kembali. Mengacu pada tindakan berbalik dari dosa kita terhadap Allah. Jadi perjanjian lama beberapa kali berbicara tentang kembalinya suatu bangsa kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan bertobat. Di mana kita lihat misalnya bangsa kafir Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh. Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Bagi orang Israel, pertobatan berarti kembali pada Allah dan perjanjian Allah sesudah mereka tersesat atau mendurhakainya. Nah, jadi Alkitab mencatat dosa dan pertobatan Daud ketika Daud berdosa dengan melakukan perzinahannya. Dengan Batseba, istri Uria, dia mengatur kematian Uria suami Batseba itu. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Dalam penyesalannya ia berkata kepada Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Daud mengakui bahwa meskipun ia berbuat salah kepada orang-orang, ia juga berdosa terhadap Allah. Pertobatan Daud yang sungguh-sungguh itu berkenan di mata Allah. Itulah sebabnya Allah mengasihi dan memberkati Daud. Itu dapat kita baca nanti di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Nah, jadi berputar, berbalik keadaan. Nanti anak ibu juga boleh baca dari Yeremia 3 ayat 14, Yeremia 18 ayat 8, dan Mazmur 78 ya, Mazmur 78 ayat 34. Itu dalam perjanjian lama ya. Dan perjanjian baru ya di sini kita lihat bertobat itu metanoia. Ya, artinya perubahan pola pikir.
Kata tersebut muncul dalam Perjanjian Baru 58 kali dan selalu diterjemahkan bertobat kecuali dalam Lukas 17 ayat 3 menyesal itu ya. Dan Ibrani 12 ayat 17 memperbaiki kesalahan. Jadi kata bertobat berarti berubah pikiran. Jadi pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Jadi tidak pikiran aja tapi tindakan. Lukas 3 ayat 8 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jadi Rasul Paulus berkata, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kisah 26 ayat 20. Jadi pertobatan akan terlihat dari buahnya. Jadi kitab Kisah Para Rasul secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kisah 2 ayat 38, Kisah 3 ayat 13, 3 ayat 19, 11 Kisah Para Rasul 11 ayat 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 21, Kisah Para Rasul 26 ayat 20 ya. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan. Ada hubungan di sini, ada kaitan, yaitu di sini kita lihat terjadinya pembaharuan dalam pikiran, perkataan, dan action, perbuatan, karena telah dikuasai Roh Kudus. Jadi dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus dari Kisah 2 ayat 36. Untuk apa? Mengubah pikiran mereka, mengenal Dia, serta mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Jadi Petrus memanggil orang-orang itu untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi pertobatan dan iman dapat dipahami yaitu sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidaklah mungkin kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tanpa mengubah pikiran kita mengenai siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya. Kita lihat Saulus, seorang penganiaya orang Kristen, penyiksa, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Pola pikir Paulus, yang dulu disebut namanya Saulus, tentang Yesus Kristus berubah. Kisah Para Rasul 26 kita lihat di sini ya. Sehingga ia menjadi Rasul Kristus. Dan anak-anak ibu, kabar baik yang dikasihi Tuhan, pertobatan bukanlah hasil karya kita untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kalau bukan Dia yang menariknya. Yohanes 6 ayat 44 dan Kisah 5 ayat 31, Kisah 11 ayat 18. Jadi pertobatan adalah karya Roh Kudus. Segala yang bersangkutan dengan keselamatan termasuk pertobatan dan iman adalah hasil dari prakarsa Allah menarik kita, membuka mata kita dan mengubahkan hati kita melalui Roh Kudus. Jadi manusia yang telah diampuni dan diselamatkan itu, yaitu haruslah bertobat. Nah, maka kita memasuki, sesudah kita orientasikan tadi, maka di sini kita kembali lihat bagaimana orientasi bahwa sebagai seorang pelajar, perbuatan menyontek tidak jarang kita temui. Semua orang pasti setuju jika perbuatan menyontek itu tidak diperbolehkan. Bahkan orang yang mengaku telah bertobat dan hidup seturut firman Tuhan bisa jatuh kembali kepada dosa, yaitu menyontek. Nah, kan gitu ya.
Kemudian kita mengorganisirnya. Tadi orientasi kepada menyontek ya. Nah, kita mengorganisirnya, yaitu mengaturnya sehingga seluruhnya jadi kesatuan yang teratur kita susun. Apa jawabannya atas masalah ini? Sikap yang tepat gimana? Sikap yang benar gimana? Setujukah kamu apabila menyontek merupakan tindakan dosa? Ya, setuju. Jangan setuju-setuju saja, harus jelas nak. Anak-anak Kabar Baik harus jelas alasannya. Kan sudah SMP, kelas 7. Jadi kita jawab, kita organisir satu-satu ya. Alasannya bahwa nyontek itu adalah dosa, tindakan dosa karena itu tindakan bersifat menentang atau memberontak kepada Allah. Karena guru kita adalah wakil Allah. Kedua, menyontek berarti apa? Mencuri. Berarti melanggar hukum Tuhan yang ke berapa? Ayo. Ke-8. Jadi kedua, kita organisasi satu tadi ya. Kedua, perbuatan yang salah dong terhadap guru, terhadap peraturan waktu penilaian, dan segala pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu berarti dosa. Dan kemudian lagi anak ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan menyontek berarti keputusan yang secara sukarela dan sengaja memberontak dong. Dosa kan? Nah, berikutnya lagi, keputusan lebih memilih kehendak hatinya. Itu lebih memilih kehendak hatinya, bukan kehendak Tuhan. Berarti menyontek itu dosa. Dalam aturan atau hukum Allah terangkum kekudusannya, keadilan, dan kebenarannya. Kita harus kenal Tuhan kita. Yang mencintai, yang suka. Tuhan kita itu suka, dia kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Dan keadilannya, dia suka keadilan dan juga kebenarannya. Kan tidak adil ya kalau kita yang tadinya nggak belajar, malas, lalu ujian, dapat nilai bagus, terbaik pula itu. Dibandingkan yang tadinya sudah mati-matian belajar, sampai nggak tidur, sampai rendam kakinya, nilainya biasa-biasa aja. Itulah kita lihat, kita mengorganisir sekarang. Nah, kita menyelidiki. Kita selidiki, kenapa sih? Apa alasannya mengapa peserta didik anak-anak Kabar Baik itu menyontek? Apa alasannya? Nah, tentu ingin dapat nilai bagus. Lalu apa lagi? Demi memperoleh nilai tinggi, sama ya nak. Berikutnya lagi, karena malas belajar. Tidak ada persiapan. Makanya dia nyontek. Nilai bagus, hasil nyontek itu bukan prestasi. Bisa berdampak buruk pada diri sendiri. Jadi terbiasa mencari cara instan untuk meraih prestasi. Itu tidak baik. Hindarilah menyontek. Itu dalam hal kita mengorganisirnya ya. Lalu kemudian kita menyelidiki. Menyelidiki bagaimanakah seharusnya pelajar Kristen itu bersikap saat melihat perilaku menyontek. Wow. Satu-satu kita selidiki. Maka anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tadinya nyontek karena malas, kemudian ingin nilai yang bagus, lalu dia tidak percaya diri, dia tidak merasa mungkin tuntas belajar, maka dia berusaha nyontek, nanti tidak tuntas nilainya. Wow, di sini kita menilai bahwa seharusnya pelajar Kristen bersikap melihat perilaku menyontek itu. Dalam hidup ini kita melihat orang yang perilakunya menyontek
tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah. Alkitab tidak setuju, firman Tuhan tidak setuju, Allah kita tidak setuju dengan tindakan menyontek. Orang yang menyontek sudah mendukakan hati Allah. Itu sebuah tindakan dosa. Jauh lebih baik nak belajar, perbanyak latihan mengerjakan soal-soal biar bisa lebih percaya diri. Nah, anak-anak kabar baik, bagaimanakah caranya? Kalau ada melihat teman perilakunya nyontek, kita kembali selidiki lagi ya, kita analisis. Nomor 4, kita langkah keempat sekarang, menganalisis proses pemecahan suatu masalah. Gimana sih caranya? Pelajar Kristen itu bersikap saat melihat perilaku temannya menyontek atau dirinya menyontek. Kita analisis ya. Jadi kita analisis proses ini kan suatu masalah. Biar kita masalahnya jangan besar, tapi kita buat jadi kecil sehingga lebih mudah dipahami dan kita lakukan. Ya, kita lakukan, kita terapkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang tepat dan benar. Kalau secara biasa, itu kita lakukan pendekatan dengan orang itu. Ajak bicara baik-baik. Tapi jangan langsung to the point ya. Ajak dia basa-basi dulu. Hati-hati, jangan sampai menyinggung. Untuk mendapat nilai bagus dan membahagiakan orang tua kita, kita harus berusaha giat belajar. Jangan hanya nyontek. Di saat kita menyontek itu tetap dosa apapun alasannya. Karena perbuatan itu perbuatan curang. Orang yang curang akan mendapat dosa besar. Dan belum lagi orang yang memberikan contekan itu dia tentu tidak ikhlas memberikan contekan itu. Ya kita rugi sendiri. Sebagai orang Kristen, anak-anak kabar baik mempunyai kewajiban menegur seseorang yang kamu lihat tidak berperilaku baik. Contohnya menyontek. Tapi ingat, dalam penyelidikan kita melalui firman Tuhan Efesus 4 ayat 15, inilah jawabannya. Sikap yang tepat dan benar dilakukan oleh pelajar Kristen, anak-anak kabar baik, yaitu sebaiknya kita berhati-hati menegur mereka. Dengan apa? Lemah lembut. Jadi dalam Efesus 4 ayat 5 ini, 15 ayat 15 ini dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, jadi Kristus adalah kepala. Instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the nature of Him who is the head, that is Christ. Kalau kita ambil kertas di sini, lalu kemudian kita ambil pasir, ya taruh di atas, lalu kita ambil satu magnet di sini, lalu ibu putar-putar di sini. Bagaimana yang pasir di atas itu? Dia akan ikut, putar lagi, ikut, putar. Jadi begitu juga anak-anak kabar baik tetap mengarah kepada Kristus sama seperti magnet ini ya, atau besi berani ya. Besi berani ini adalah ibarat perumpamaan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ini pasir ini kan ada pasir, ada tanah, lalu kemudian sebagai anak-anak kabar baik tentu yang mana ini? Ikut, kemana? Putar, mau kemana? Ikut, terus ikut. Jadi ikut mengarah kepada Kristus. Kalau mengarah kepada Kristus, sikap yang tepat dan benar, hindari dong menyontek. Tidak boleh lagi menyontek. Jadi ayat ini, ayat mana tadi nak? Efesus 4 ayat 15 itu mengajarkan agar kita berpegang teguh kepada kebenaran. Namun mengungkapkan teguran itu dengan kasih. Pada saat yang sama kita harus berhati-hati. Sebab apa? Tidak ada orang yang suka ditegur. Jadi harus hati-hati.
supaya kita juga tidak menjadi seperti orang Farisi yang dapat melihat selumbar di mata orang lain, namun gagal melihat balok di matanya sendiri. Matius 7 ayat 3. Jadi selumbar itu berarti sepercik debu gitu ya. Jadi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat kembali merangkum bahwa hari ini anak-anak ibu harus memiliki sikap yang tepat dan benar, yaitu dengan cara apa? Yaitu menghindari hidup menyontek. Jadi jangan lagi menyontek, karena menyontek itu dosa, sama dengan mencuri. Ya, jadi di sini anak-anak kabar baik kita melakukannya dengan pendekatan tadi sudah oke, ya. Kemudian orang Kristen itu juga harus berhati-hati dalam menegur temannya yang masih menyontek, masih hidup menyontek. Allah mau memberikan pengampunan kepada siapapun yang mau datang kepadanya dan mau mengakui dosa-dosanya. Yang menyontek, datanglah kepada Allah. Allah kita adalah Allah pengasih dan pengampun. Allah meminta pertanggungjawaban kita dengan tidak mengulangi dosa yang sama. Allah meminta yang gemar menyontek untuk tidak mengulanginya kembali. Dan kemudian Allah meminta untuk kita melakukan pekerjaan yang baik dan halal dan murni dari kerja keras kamu. Jadi jangan malas belajar, tapi harus rajin belajar. Efesus 4 ayat 28. Jadi kenapa ibu bilang menyontek sama dengan mencuri? Ya iya dong. Menyontek sama dengan mencuri berarti perbuatan curang, mengambil yang bukan hak kamu di sana. Kamu harus jujur dalam ujian penilaian itu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Efesus 4 ayat 28. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam arti diawas, jangan pula kamu belajar keras tapi untuk bagikan kepada orang lain. Tadi udah dikatakan menyontek itu adalah tindakan dosa. Kemudian Keluaran 20 ayat 15 dalam penyelidikan ini kan gitu. Ayat ini berada dalam rangkaian hukum Taurat yang keberapa itu? Jangan mencuri tadi yang ke-8 ya. Yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel sangat penting untuk ditaati. Ayat rujukan yang lain, Imamat 19 ayat 11 berbunyi, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Taurat itu tentang mencuri tidak hanya sekedar berbicara barang secara fisik. Kita tidak boleh mencuri kepercayaan yang telah orang lain berikan kepada kita. Guru memberikan kepercayaan kepada kamu ketika penilaian. Jangan berbohong, jangan berdusta. Orang yang nyontek itu berarti dia berbohong dan berdusta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap yang tepat dan benar, bahwa hari ini anak-anak kabar baik jangan pernah menyontek lagi. Hindarilah, karena itu adalah tindakan dosa. Bagi anak-anak kabar baik, apabila kamu masih jatuh dalam pencobaan, padahal kamu itu adalah anak-anak kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, maka pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ini, kamu harus menyadari banyak orang tidak mengerti arti pertobatan. Ya, gimana Bu? Nah, kami mau mempersembahkan nilai yang bagus kepada orang tua. Bukan begitu caranya. Maka untuk itu marilah bertobat. Rajin belajar, pelajari materinya, diulang-ulang, lakukan latihan-latihan pengerjaan soal. Lalu mohon pimpinan Roh Kudus supaya kamu percaya diri. Jadi pertobatan itu bukan sekedar minta ampun. Tidak ada perubahan dalam sikap, niat, dan perilaku. Bukan itu artinya. Tapi kalau dilakukan dalam kesalahan yang sama, itu berarti belum bertobat. Jadi bagaimanakah pemahaman yang benar mengenai pertobatan ini? Itu tidak bisa dilepaskan dari mengenai dosa, akibat dosa, dan kasih Allah yang menyelamatkan.
Ketika kita sudah dibekali dengan bahaya dosa dan menyadari bahwa hanya kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa, diharapkan anak-anak Kabar Baik untuk hidup benar di hadapan Allah dan dapat bertumbuh. Jadi topik ini, pembelajaran ini menjadi sangat penting karena kamu anak-anak remaja yang baru tadinya dari anak-anak SD masuk ke remaja, godaan untuk mengikuti kemauan sendiri sangatlah kuat. Itu kamu harus sadari. Maka untuk itu penting berdoa, minta kekuatan dari Tuhan agar kamu tahu bahwa sesuatu itu adalah salah. Hari ini kamu harus tahu bahwa nyontek itu salah. Jadi latar belakang keluarga yang serba melarang, overprotektif ya, atau yang terlalu membiarkan, ya permisif, tidak menolong anak-anak Kabar Baik untuk tumbuh dan belajar, mengendalikan dorongan dari yang tidak baik. Jadi ada rem untuk mengendalikan diri, haruslah ada di dalam diri anak-anak Kabar Baik, bukan di luar dirinya. Ini hanya dimungkinkan kalau anak-anak Kabar Baik mengerti apa yang harus kamu lakukan. Hari ini udah tahu ya, tadi nyontek jangan lakukan lagi. Ibu memahami, ibu, mama kamu, orang tua, papa, dan kakak, saudara, orang yang paling dekat. Sebagai sahabat kamu, yang memahami betul. Ibu tidak mau menghakimi pergumulan yang anak-anak Kabar Baik hadapi. Termasuk dorongan yang kuat dari teman-teman sebaya kamu. Yang banyak, ya bukan ibu tuduh di SMP 1 enggak ya, yang banyak melakukan hal-hal yang salah di luar sana. Ada yang merokok, narkoba, seks bebas. Pertama dari ketidaktahuan. Kenapa dilakukan? Itu tidak tepat, itu tidak benar. Apa alasannya? Wow, agar dianggap keren, agar tidak ketinggalan zaman. Padahal anak-anak yang seperti itu, yang melakukan itu, berarti dia menutupi kekurangan pada dirinya. Jadi orang yang merokok itu dia menutupi kekurangan pada dirinya. Padahal di rokok itu ada zat hara pemicu kanker. Ada nikotinnya. Jadi anak ibu, kalau ibu kasih info ini melalui pembelajaran ini, berarti ibu peduli terhadap keadaan ini. Kamu harus melihat di sekeliling kamu, di sekitar kamu. Kamu akan banyak lihat itu. Tetapi belajarlah dari belajar ini, dari kekuatan doa, dari mama kamu, dari ibu guru, dan kamu sendiri. Menjadi modal bagi anak-anak Kabar Baik untuk lebih tampil percaya diri dan kemudian